Disinilah tempat di mana saya sedang menantikan seseorang yang tak pernah kunjung kulihat. Ketulusan terkadang mengalahkan segalanya. Entah waktu atau ketidakmampuan menanggapi rindu yang mengoyak di hati. Kok ingat waktu Bapak singgah di depan hutan ini? Sekarang giliran kayak masuk, Kak. Semenjak Siti kehilangan kabar dari Kak Jamal, Bang Saiful, Halo, apa kabar? Baji-baji. Baji Ji. Beliau ini adalah sutradara dari film yang akan launching di bulan ini, akhir bulan kalau tidak salah ya. Ya, insya Allah. Boting. Pengantin. Boting, pengantin. Asik. Boting ini kan bisa konjo ya, bisa Ya, konjo, bisa. terus bisa bugis. Bugis. Nah, sebelum kita membahas tentang film itu, kita tanya-tanya dulu beliau atau kenalan dulu, terus kapan dia bergelut di bidang perfilman di sutradara. Ya, siap. Oke, ya. Bang Saiful, kita kenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Saiful HR. Saya adalah sutradara dari film Boting Movie. Saya kelahiran dari Makassar, dan saya juga datangnya dari Makassar. Dan sekarang saya disambut hangat dan baik oleh Om Jack. Asik sekali. Oke. Nah, bicara tentang film ini, Ya. ini kan sebentar lagi tayang nih, dan insya Allah saya yakin euforia penonton, apalagi ini kan genrenya adalah genre drama horor, Iya. ada misteri-misterinya seperti itu. Kemudian dari judul sudah menarik sekali. Alhamdulillah. Sampul apalagi. Alhamdulillah. Makanya saya bilang kalau untuk Kolaka kan Kolaka ini bisa dikata dari orang Sulsel itu juga lumayan banyak. Kemudian di sini sudah campur baur lah penerimaan di film-film yang bergenre daerah, maksudnya judulnya ada kedaerahannya, itu antusiasme penonton itu luar biasa untuk Kolaka. Nah, nanti kita lihat bagaimana antusiasme penonton. Siap. Sejak kapan kita bergelut di bidang perfilman? Apalagi ini kan saya bilang untuk menjadi seorang bintang di film itu kan hal yang biasa kalau menurut saya, banyak. Tapi untuk sutradara ini, Anda kayaknya sudah sekelas dengan Hanung Bramantio. Wah, amin, amin, amin ya Allah. Iya. Ya, kalau saya di bidang perfilman ini dari tahun 2008, ya, dimana waktu itu belum belum teknologi dari segi kamera itu belum terlalu luas, ya. Iya. Makanya saya kemarin waktu syuting 2008 itu film pendek, saya pakai handycam. Bahkan klipernya itu pernah Abang Om Jack juga pernah lihat itu yang papan-papan ujian itu yang pakai itu yang saya buat pakai clipper karena nggak ada clipper waktu itu. Jadi saya buat film pendek dan saya tayangin di lorong-lorong dalam depan rumah, saya bikin layar tancap. Jadi teman-teman itu bayar ada 1.000 rupiah, ada 500 rupiah. Seperti itu. Dari tahun 2008 berproses sampainya saya berani untuk ke layar lebar tahun 2014. Kalau jurusan sendiri, pendidikan sendiri, Saya nggak sekolah begitu. film karena saya suka suka melamun, suka menghayal, dan suka memikirkan sesuatu hal yang betul-betul orang belum pernah lihat. Jadi kenapa tidak saya berpikir, kenapa tidak ya saya nulis, saya bikin cerita sendiri, saya bikin film sendiri, biar orang lain bisa menikmati. Akhirnya saya pilih untuk otodidak. Jadi saya 2014 itu ikut juga, selain bikin produksi sendiri, saya ikut di PH-PH orang lain. Di PH-PH-nya orang lain. Untuk belajar. Dan sekarang film Boting ini sudah dikelola PH sendiri. Alhamdulillah. Luar biasa. Hey. Nah, untuk Boting sendiri, inspirasinya dari mana, Bang Saiful? Boting itu pertama gini, saya kan dulu sebelum di film saya pernah kerja wedding organizer. Di mana waktu itu saya ada di lokasi daerah, saya tidak boleh sebut di mana. Ketika saya ambil shoot pengantin malam pacim perempuan itu, tiba-tiba kesurupan. Oh, berarti dulu ini kerja wedding organizer di wedding. Ambil pengantin orang. Oh, gitu. Saya pernah kerja kayak gitu. Jadi saya tanya ibunya, Bu, ini anaknya kesurupan karena apa? Ternyata mereka tidak melakukan adat sebelumnya, sebelum mengadakan acara pesta besar. Jadi situlah terbesarlah pikiran saya, oh Boting jadi. Saya buatlah skenario-nya.
Saya bikin skenario selama 2 tahun. 2 tahun skenario itu. Berarti startnya 2017 berarti 2017. skenario itu. Karena Pelan-pelan saya Boting ini kan garapannya di 2019 kan ya. Jadi yang itu Boting pun tuh skenario sudah 3 kali perombakan. Cuma saya sendiri yang rombak sih. Kalau ada yang sedikit ini atau mungkin saya pernah didatangi sosok 2 wanita pakai baju pengantin. Satunya marah, satunya senyum. Pada saat menggarap film ini atau Bukan, nulis. nulis? Nulis. Ini kisah nyatanya yang saya alami Yang ketika itu. situ alami. Kan situ yang merasakan. Nah, 2019, 2017 inspirasinya, 2019 dieksekusi. Kenapa baru mau di launchingkan di 2023? Ada apa ini sebenarnya? Pertama ketika produksi 2019 itu bertepatan bulan 6 dan masuk bulan puasa. Jadi saya syuting bulan puasa waktu itu. Syuting bulan puasa. Nah, ketika diproduksi tiba-tiba Tante Corlota muncul. Corona. Tante Corona muncul pada saat itu. Akhirnya produksinya saya hentikan. Karena kalau dipaksakan buang garam di laut. Benar. Akhirnya manis. Oh, salah ya. Hasil maksudnya. Iya. Berarti baru saat ini. Nah, ini touring Sultra untuk promosi. Selain Sultra, sebelumnya apa? Kan Sulawesi Selatan saya rasa sudah menyebar lah untuk promosinya. Apakah setelah Sulsel, kota di mana film ini dibuat, baru Sultra touring untuk promosi film ini? Kami sendiri? sudah di beberapa tempat kayak Palopo, Bone dan sekitarnya. Iya, kami sudah sampai Kolaka ini dan rencananya kami tanggal 5 sudah berangkat ke Makassar ulang. Dan rencananya kami mau telusuri lagi Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto sama Takala. Berarti kemarin pas nyampe sini 2 hari yang lalu itu langsung Kendari. Langsung Kendari terus langsung ke Buton. Bau, Baru ke Buton, baru ke Kendari lagi, habis itu ke sini. Kolaka. Dan kita podcastnya di Warkop Pande 29. Wah, luar biasa. Ini yang punya sohib saya, luar biasa. Jadi pada saat kita mau datang datang, telepon di mana, kita ketemunya di mana Om Jack? Kita ketemunya di sini. Dan karena ini sifatnya promosi film, jadi bagusnya saya bilang kalau kita pasang kamera, tatak, biar semua Tapi orang mau. jujur Om Jack, waktu pertama kali saya dengar suaranya Om Jack di mobil, Iya. saya pikir ini pasti orangnya biasa-biasa Nggak banget. magol lah jika ini lagi. Tidak, saya nggak magol lain. Iya, Serius, iya, saya iya, nggak magol lain. iya, iya, Tidak, iya. kayaknya orang biasa-biasa banget. Iya. Begitu datang di sini ternyata mirip Afgan. Woi. Kalingan roh. Maksudnya kacamatanya mirip, Iya, tapi iya, orangnya mirip Pasha Ungu. Maksudnya saya yang diundang mirip Pasha Ungu. Masya Tapi Allah. aslinya jujur, cakep orangnya, manis. Enggak Ini bosan. untuk bulan ini pujian ke 4.000 kalinya. Iya. Iya, 4.000 kalinya. Oke, bicara tentang touring film ini, apa namanya? Touring promosi nih. Iya. Pada saat di Bau-Bau, kemudian Kendari dan Kolaka ini kan sudah 3 tempat nih. Nah, touring promosi Sultra ini bagaimana penerimaan masyarakat? Ini kan belum kita tahu euforia masyarakat ini pada saat setelah film ini launching nanti tayang, itu kan baru ketahuan bahwa ternyata film ini diterima. Tapi kan bisa ditahu bahwa pada saat kita bawa film ini kan ada gitu rasa-rasanya kalau orang terima atau tidak. Bagaimana rasanya? Kalau saja rasanya ini kan pertama judul Boting ini memang identik dengan Bugis. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah lain tahu juga apa ini Boting. Makanya saya tulis ini pengantin. Jadi ketika saya buat ini barang kan memang sempat viral. Sempat viral dulu 2000 berapa ya? 2019. Ya, 2018 sempat viral. 2018, iya, Karena persiapan produksi ini sebelum 2018, 2019 itu udah viral di Luwu waktu itu. Dan masyarakat sangat menerima karena ini film hal-hal film menurut orangnya ini hal baru. Kenapa? Di Indonesia kan belum ada film yang menceritakan tentang pengantin. Iya, betul. Ada sih pernah, tapi Susana juga pakainya enggak terlalu pengantin banget kelihatan. Film Makassar kan ada juga yang bahas itu, tapi baru uang panainya. Baru uang bahas panainya. uang panai, belum bahas botingnya kan. Betul. Nah, ini kan sudah bisa dikata nyambung dari itu. Ini bukan cocologi ya, tapi memang apa ya istilahnya, uang panai. Setelah uang panai kan kalau diterima berarti terjadilah boting. Terjadilah boting. Nah, mungkin itu nyambung-nyambungnya orang. Ini pemahaman Om Jack nih ya. Ketika misalkan orang lihat judul film ini saja, oh sambungannya mungkin itu uang panai. Pasti gitu. Pasti gitu, walaupun sebenarnya bukan hal yang disengaja. Dan benar. itu menguntungkan juga sebenarnya. Iya, menguntungkan. Untuk promo ya. Untuk iya. Nah, selain Boting ini sendiri, sudah pernah ada yang tayang film tak di Udah, bioskop? judulnya film Gunung Bawah Karaeng. Itu horor juga. Bawah Karaeng. Jadi Horor saya juga. mendaki di gunung itu selama 3 malam 4 hari.
Itu syuting 2000. Oh, inspirasinya dari filmnya pada saat mendaki itu. Ya, syuting di atas. Itu lebih horor banget sebenarnya, tapi boting juga horor juga sebenarnya. Tapi kalau Gunung Bakaran itu saya garap 2 tahun. Berarti untuk yang sudah tayang baru satu filmnya yang Baru sudah satu. tayang. Berarti ini yang calon nih. Ini yang calon Nah, kedua. setelah ini kan 2019 tuh. Tidak tayangnya karena adanya Covid. virus itu. Makanya saya bilang tadi buang garam di laut. Nah, Iya. berarti semenjak 2019 vakum bikin film atau ada adeknya film ini? Tetap bikin. Tetap Saya sudah ada 3 judul lagi setelah boting. Ada Lucky Hunter, ada Sultan Baso, ada Hari Ketiga. 2 action komedi, 1 film horor lagi. Seperti itu. Jadi karena Covid nggak bisa ngapa-ngapain, saya usahain untuk produksi lagi. Dari saya itu ibaratkan petani menanam padi dulu deh, ibaratkan. Bang Saiful, ini boleh Ya. dijawab, boleh tidak? Nah, Garap film boting ini ngabisin budget berapa? kayak domba-domba kak. Serius. Kayak domba-domba kayak mau aku jawab sorry. Iya kan, biar orang pada saat lihat, ternyata bikin film itu. Iya. Anggaran. Tapi kalau nggak apa-apa deh. Untuk teman-teman di rumah saya akan bongkar. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau sekarang kan ada 2 pilihan, mau lokal atau nasional. Lokal atau nasional? Ya, kalau nasional kan paling tidak kita main pakai artis nasional. Iya. Kedua alatnya nasional juga nih. Iya, betul. Ya kan, otomatis budgetnya agak besar. Main M malah. Tapi kalau saya untuk film boting itu budget 700-an. Iya, berarti di bawah 1 M ya? Di bawah 1 M. Sip. Sebetul. Saya sih sering garap-garap videonya orang juga, tapi berarti lebih tinggi saya. Nah, kalau garap objek videonya berapa orang. objek? Kalau saya sering garap videonya orang, saya selalu dikasih 2 M. Makasih Mas. Itu namanya proyek thank you Om. Proyek thank you. 2 M, Saya sering kayak gitu Om. Proyek thank you. Makasih Mas. Nah, Ya. oke, lanjut di apa namanya di film ini. Bisa mungkin kan penasaran nih penonton, masih tanggal penayangannya itu kalau tidak salah tadi Bang Saiful cerita di bulan ini akhir, kalau bukan tanggal 22 ya seminggu sebelum tanggal pengajuannya. Iya. Berarti bisa dikata bahwa akhir bulan lah kita tunggu penayangannya di bioskop kita, khusus yang di Sultra, Kendari, Bau-Bau, Kolaka. Tunggu tayangannya tanggal di akhir bulan ini. Amin. Nah, bicara film ini karena masih ada beberapa pekan lagi, ini kan pasti orang penasaran. Ya benar. Tadi kan trailer yang kita putar di awal itu kan sangat singkat. Orang belum melihat trailer itu belum paham ini ceritanya arah kemana sih. Nah, sinopsis film ini sendiri mungkin Bang Saiful bisa bercerita biar penonton penasaran begitu. Saya mau nonton deh. Asik kayaknya ini filmnya. Silakan. Ya, oke. Jadi buat teman-teman, ini saya angkat cerita sedikit dari kisah nyata. Ya, di mana di sebuah desa ada seorang gadis cantik. Ya, ini film ini saya set tahun 90-an. Di mana waktu itu belum ada telepon-teleponan, belum ada. Orang kan dulu masa pacaran pakai surat. Betul, surat. Om Jeb kayak pasti juga begitu ya? Masih merasakan. Masih merasakan. Ya, masih. Pasti tulisannya pakai kata-kata love. I love you. Ya kan? Betul. Jadi saya set tahun 90 dengan pakai tulis menulis. Ya, jadi waktu itu si cewek lagi menulis surat terakhirnya, itu menulis alamat lengkapnya dia. Iya. Pindah lokasi, pindah set. Ya, kita bicara tentang Pindah film set, dia. ya, set, ya. Pindah set. Si Jamal ini sudah menggigit surat dari Siti dengan menggunakan sepeda ontel waktu itu. Nak lama kemudian si Jamal dapat musibah, akhirnya jatuh, kecelakaan, kepala berdarah, pingsan, suratnya hilang. Berarti enggak sampai ini Nggak suratnya. nggak sampai dia baca, dan nggak sampai dia pegang, dia cuma gigit, entah bagaimana kan, dia gigit. Akhirnya si Jamal sadar suratnya sudah hilang. Jadi posisinya mereka ini sama-sama galau. Jamal mau datangi alamatnya Siti tapi tidak ada suratnya. Siti juga menunggu kedatangan si Jamal atau balasan surat dari Jamal. Akhirnya si Jamal curhat sama temannya namanya Abdi. Iya. Akhirnya si Jamal memutuskan untuk pergi berlayar di waktu itu. Jamal berlayar dalam catatan pengen melupakan Siti, pengen melupakan ini karena memang sudah galau waktu itu. Akhirnya dia berlayar selama 5 tahun. Nah, 5 tahun itu si Siti tetap menunggu. Dia setia, tidak pernah dijodohkan sama orang dia tidak mau. Ada cowok yang mendekati tidak mau. Bahkan Siti ini sering dikejar-kejar sama cowok di sekeliling desa itu. Karena dia kan cantik. Iya. Kemudian selama 5 tahun ini Siti hampir dikatakan sama orang tuanya memiliki
kegiatan yang di luar nalar keluarganya, hampir dikatakan gila. Gila. Kenapa? Karena Siti melakukan 4 hal. Pertama, setiap hari dia ke pantai, melamun depan pantai itu. Kedua, melamun depan jendela rumahnya. Ketiga, dia selalu memegang surat terakhir dari Jamal. Keempat, yang empat ini paling seru nih. Iya. Yang keempat, setiap memasuki maghrib, si Siti selalu memakai baju boting sambil melamun depan cermin, sambil menyisir rambutnya dengan tatapan kosong. Itu terus yang dilakukan situ selama 5 tahun itu. Nah, tak lama kemudian, ya selama 5 tahun itu, tiba-tiba Siti kan kalau orang lain kan kalau mendoktrin pakai baju boting dirinya selalu melihat dirinya itu sedang memakai baju gaun Betul. pengantin. Akhirnya muncul sosok lain yang menyerupai dia dengan wajah yang seram. Jadi ada hantu sebelum meninggal pemeran utamanya. Iya. Nah, jadi timbul pertanyaan, dari mana hantu ini, kenapa bisa muncul? Dari mana asalnya kayak gitu. Tak lama kemudian, saya singkat aja nggak apa-apa ya. Tak lama kemudian si Jamal datang dari berlayar, dia memutuskan untuk pergi liburan. Iya. Akhirnya dia ke sebuah pantai, datang berlibur sama temannya. Dia melihat sosok wanita sedang melamun dan duduk depan pantai. Iya. Tapi si Abdin tidak melihat, tapi Jamal yang lihat. Akhirnya penasaran si Jamal, dia sampai 2 minggu di tempat wisata itu, padahal izinnya sama orang tua cuma seminggu, tapi 2 minggu dia mencari tahu tentang si wanita ini. Nah, lama kemudian dia ngerasa kayak belum pernah dekat, ketemu. Akhirnya mereka singkat aja memutuskan untuk menikah. Akhirnya menikah. Pokoknya suasana pengantin sudah kami terlaksana, sudah banyak erang-erang orang ini kan, ada pukul-pukulan kedaerahan sudah ada. Jamal melakukan hijab kabul. Ketika dia mengucapkan saya terima nikahnya ini, tiba-tiba muncul orang tuanya Siti untuk memberontak dan akhirnya dibunuh oleh perempuan itu. Stop. Kenapa dibunuh? Nonton. Kalau dicerita semua nanti tidak ada yang nonton. Iya. Jangan sampai nak nonton bakal diceritakan. Makanya stop nih dulu. Kenapa siapa si Siti dibunuh? Nanti nonton filmnya di akhir bulan ini. Oke, jadi luar biasa inspirasinya dan ini syutingnya di Bulukumba ya, di Bira di Full Bulukumba, titik nol dan Bira. Tetapi inspirasi itu ini kan kisah nyata. Emang di Bulukumba? Bukan. Bukan. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan nanti. Takutnya dikejar-kejar nanti objek. Iya kan? Apalagi sana kejang lari. Jadi buronan. Nanti. Kalau ikan baronan enggak apa-apa. Sip. Terakhir harapan tak untuk film ini? Ya, harapan saya semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Tentunya bagi teman dan adik-adik yang usianya 13 tahun ke atas wajib nonton film ini, dan harapan saya semoga pemerintah pun tetap menerima film ini dan mendukung kami anak lokal tapi memiliki cita-cita besar untuk membuat sebuah karya dan ditontonkan di nasional dan go internasional. Tanpa dukungan kalian kami tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kalian mendukung karya anak lokal, insya Allah Sulawesi kita akan membawa ke mancanegara. Sulawesi bisa tong. Jadi mindset di luar sana bahwa yang bisa bikin film itu hanya orang di dataran Pulau Jawa sana, ternyata kita bisa tonji. Nah, ini yang paling terakhir. Saya hampir lupa. Proses film ini kan tidak buat film kemudian langsung ujuk-ujuk tayang di bioskop. Ini kan pasti butuh proses. Ya. Nah, ini perjuangannya pasti berdarah-darah sampai proses ini dapat izin tayang. Ya, ini bisa sedikit sebelum kita akhiri. Ya, jadi sebenarnya kalau saya mengingat kembali ya rasa ini, tapi tidak apa-apa demi teman-teman saya menceritakan untuk mengedukasi semangat ya. Biar teman-teman bisa semangat ya. Jadi waktu itu saya ke Jakarta waktu itu ya. Saya bawa tim 2 orang, ada Reza sama Dewa Sajak itu. Kami harapannya lulus sensor. Ya, harapannya banget, namanya kita datang ke kampungnya orang, mendatangi sesuatu tempat, ya berarti harapannya harus sukses. Tapi di sisi lain saya berpikir, kalau barang ini tidak lulus sensor, mau gimana lagi? Uang sudah habis-habisan, ya untuk promosi juga habis-habisan, ternyata totalnya tidak lulus sensor. Akhirnya kami berusaha, kami banyak doa, dan kami hampir 2 minggu di sana. Alhamdulillah, begitu kita cek email kan 4 penilaian, ada dari segi trailer, ada poster, dan itu bisa saja gagal ya. Ada bisa gagal. Sinopsis dan film, terakhir film. Dan itu pun film 4 orang yang nilai. Ada bagian audionya, ada bagian ceritanya, ada bagian gambarnya, sinematiknya kan. Iya, betul. Ada bagian dari segi adegan. Kalau ada adegan pembunuhan, kami tidak layak. Atau mungkin penonton 17 tahun ke atas. Jadi ini poster, alhamdulillah lulus sensor. Poster ini. Poster, ending ini film.
Iya. Aku bilang kalau ini ndak lulus sensor kita balik. Kita naik kapal laut, ndak perlu naik pesawat. Yang aku bilang. 81 menit ini ya. 81 menit. Alhasil 2 hari kami menunggu, masih tertulis pending. Iya. Tak lama kemudian kami buka, Dewa buka, langsung tiba muncul selamat ya, selamat film Botin telah lulus sensor. Gini. Keren sekali. Tadi Tepuk tangan dulu sama, tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan dulu. Ribuan orang ini. Iya. Tadinya domba-domba, akhirnya jadi lompat-lompat. Tadinya domba-domba, akhirnya lompat-lompat. Lompat-lompat. Luar biasa. Itu naik pesawat kayak sudah kayak tidak berinjak itu saking benar. senangnya. Ya. Goyangnya pesawat saya tidak rasakan Luar lagi. Karena kebahagiaan. Oke, Bang Saiful, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Semoga film ini khusus di Sultra bisa diterima dengan baik. Amin. Kita tunggu filmnya di akhir bulan ini dan semoga harapan kita untuk penonton Kolaka, Bau-Bau, Kendari semoga datang Ki ke bioskop karena siapa lagi yang mau meramaikan film karya anak Sulawesi, anak lokal kalau bukan Parakat teh. Wah, betul. Tuh. Siapa lagi? Maka dari itu ya ayo saling mendukung. Tidak mungkin kita akan didukung kalau kita tidak pernah mendukung hasil karya orang lain. Maka dari itu apalagi nih putra daerah, putra Sulawesi, putra lokal. Oke? Tabe, nonton Ki. Baik, saya dan Bang Saiful, terima kasih sama tim-tim, ada Kak Devi, ada siapa? Mungkin diperkenalkan semua yang datang di Kolaka pada kesempatan hari ini. Oke, ada saya Kak Irma ya. Ya. Ada siapa lagi yang di sana di Ada ujung pojok? Reza, ada Dewa. Ada Dewa. Yang tadi mati lampu? Yang oh mati ya, lampu. seperti Yang mati seperti lampu. mati lampu. Iya, iya. Yang bikin Kolaka goyang ada. Kakak Dewa ya? Kakak Dewa. Kakak Dewa. Ada joki kita. Wih, semantap. Terima kasih banyak sudah berkunjung di Kolaka. Ya. Ini silaturahmi. Semoga bukan hanya kali ini kita ketemu dan akan sering-sering. Amin. Kalau Om Jack juga dan tim ke Makassar. Ya. Bisa juga mungkin ada teman baru lagi Bisa di sana. dong. Terima kasih Bang Ya, Saiful. siap. Sekali lagi, baik saya dan Bang Saiful dari Warkop 4D29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.